Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat instalasi listrik rumah lagi. Nah, kali ini kita akan menggunakan dua buah MCB seperti ini. Nah, instalasi seperti ini sering disebut dengan grouping MCB. Oke, kita mulai. Yang ini merupakan MCB kWh meter, dan ini tidak bisa kita utak-atik, ini merupakan kewenangan dari PLN. Nah, arus yang dikeluarkan oleh MCB kWh meter ini barulah kita bisa melakukan instalasi. Nah, biasanya kabel yang dikeluarkan oleh MCB kWh meter ini ada tiga, yaitu fasa, netral, dan grounding. Nah, kali ini saya mencontohkan dua kabel saja, yaitu fasa dan netral. Nah, untuk melakukan instalasi grouping MCB seperti ini, kita harus melakukan jumper pada kedua buah MCB ini. Yang kita jumper adalah kabel fasanya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga setelah kita jumper, MCB ini masing-masing mengeluarkan fasa. Sehingga fasanya menjadi dua buah kabel fasa. Yang kuning dan yang coklat ini merupakan fasa yang dikeluarkan oleh dua buah MCB, dan yang ini adalah kabel netralnya. Jadi tujuan dari pembuatan grouping MCB seperti ini adalah untuk membantu tugasnya MCB yang ada pada kWh meter, sehingga tugas dari MCB kWh meter ini akan dibantu oleh MCB yang akan kita grouping. Nah, yang paling penting yang harus diperhatikan dalam melakukan grouping MCB yaitu daya listrik yang ada pada kWh meter. Saya contohkan di sini daya listriknya 1300 dengan menggunakan MCB C6. Sehingga untuk melakukan grouping ini kita harus menggunakan MCB yang setara dengan MCB pada kWh. Di sini saya menggunakan C4 dan C2. Nah, C2 ini kita gunakan untuk instalasi saklar lampu, dan C4-nya kita gunakan untuk instalasi stop kontak. Jadi fungsi dari grouping MCB seperti ini adalah untuk pembagian arus listrik di dalam rumah kita. Misalkan terjadi konsleting listrik pada saklar lampu, maka nanti yang akan ngetrip adalah MCB instalasi saklar lampu. Nah, begitu juga sebaliknya jika terjadi konsleting pada stop kontak, maka nantinya yang akan ngetrip adalah MCB instalasi stop kontak. Jadi seperti itu. Sehingga instalasi listrik di rumah kita tidak akan mengalami mati total, karena konsleting listrik yang terjadi sudah diproteksi oleh masing-masing dari MCB ini. Baik, mari kita mulai instalasinya. Kita pasang terlebih dahulu tutup dari MCB ini. Oke, ini sudah terpasang. Kabel coklat ini adalah fasa MCB C2 yang kita gunakan untuk lampu. Jadi kabel ini kita masukkan ke dalam saklar dan kita gabungkan dengan kabel fasa lampu yang berikutnya. Kemudian kita hubungkan fasa dari saklar menuju lampu. Kemudian kita hubungkan kabel fasa stop kontak, yaitu kabel fasa dari C4, MCB C4, ini yang warna kuning untuk stop kontak. Kemudian kita hubungkan kabel biru ini merupakan kabel netral, baik untuk lampu dan untuk stop kontak. Ini kita gabung semua. Kemudian kita lanjutkan instalasinya
Ini kabel fasa untuk lampu yang coklat, kita masukkan ke dalam saklar. Berikutnya kemudian kita hubungkan kabel fasa dari saklar menuju lampu, yaitu kabel yang warna hitam. Yang warna hitam ini adalah fasa dari saklar menuju lampu. Ini kita sambung. Berikutnya kita sambung itu fasa untuk stop kontak yang kabel warna kuning ini. Ini merupakan kabel fasa dari MCB C4 untuk semua stop kontak. Ini kita gabung semua. Kemudian yang terakhir adalah kabel netral warna biru ini. Kita hubungkan semuanya, baik yang dari lampu maupun yang dari stop kontak. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan sambungan terakhir, yaitu sambungan untuk stop kontak. Jadi semua kabel ini adalah kabel untuk stop kontak, fasanya warna kuning. Kita hubungkan pada stop kontak. Oke, ini instalasi kita sudah selesai, semua kabelnya sudah tersambung, dan sekarang kita akan lakukan tes. MCB ini akan kita alirkan listrik dan akan kita coba instalasi kita. Baik, ini MCB kWh meter sudah dialirkan listrik, dan sekarang kita on-kan. Kita akan tes apakah instalasi kita kali ini berhasil. Oke, MCB yang groupingnya juga kita on-kan. Nah, sekarang kita akan cek saklarnya. Ya, bisa menyala. Saklar yang kedua pun bisa menyala, dan yang ketiga juga dapat menyala. Oke, untuk saklar sudah berhasil. Sekarang kita akan tes untuk stop kontaknya. Nah, di sini saya menggunakan cas center ya. Oke, bisa menyala lampu merah, artinya mengecas. Ya, yang ketiga, yang terakhir juga dapat menyala. Nah, sekarang kita akan tes apakah grouping MCB kita ini berhasil. Oke, kita akan matikan MCB yang untuk stop kontak. Oke, MCB untuk stop kontak kita matikan, dan arus pada stop kontak mati. Oke, sekarang kita tes untuk lampu. MCB-nya kita turunkan, lampu tidak menyala, tidak ada arus, sementara pada stop kontaknya masih terdapat arus. Oke, dengan demikian maka instalasi grouping MCB kita berhasil. Baik teman-teman, sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, juga dapat memberikan dukungan melalui like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari saya, terima kasih.